أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين، سيما الإمام محمد بن الحسن القائم المهدي أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، ويجعلنا وإياكم من أتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال الرسول الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي. Ashabul fadilah, para habaib, para asatid, ustadzat, al-mu'minun wal mu'minat, as'adallah ayyamakum bihululi Eidil Akbar, Eidil Ghadiril Aghar, Eid tansibu Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Thalib imaman wa khalifatan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'ala kamala dinihi wa tamama ni'matihi bi wilayati Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina bi wilayati Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Naam ikhwani wa akhwati, malam ini adalah malam yang penuh kegembiraan. Malam ini adalah Aidul Ghadiril Aghar, Sayyidul A'yad li Syi'ati Ali ibn Abi Thalib. Malam ini adalah malam di mana kita memperingati Sayyidul A'yad, yang lebih utamanya daripada hari raya yang dimiliki oleh kaum muslimin. Al-Ghadir bagi Syi'atu Ali ibn Abi Thalib adalah Sayyidul A'yad, ya. Hari raya yang teragung bagi pecinta Syi'atu Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Oleh karena itu disunnahkan kita hari ini, malam ini, esok hari itu menampakkan kegembiraan, bahkan dianjurkan untuk memberikan makan kepada sesama kaum mukminin. Karena di dalam riwayat dari Ahlul Bait, barang siapa yang memberi makan satu orang mukmin, jadi pada sama-sama Syiah, itu sama dengan memberi makan seluruh para nabi dan para rasul. Itu pahalanya. Dan yang barang siapa yang berpuasa esok hari sama dengan berpuasa sittina am, 60 tahun. Nah, pertanyaannya mungkin, katanya Eid, tapi kenapa kok dianjurkan berpuasa? Ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Insyaallah kalau ada waktu saya akan jawab. Nah, oleh karena itu dianjurkan lagi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk memberikan pakaian terbaik untuk putra-putrinya esok. Jadi menampakkan kegembiraan. Bahkan dianjurkan juga untuk membagi al-halwa, manisan, makanan kepada
sesama kaum mukminin atau tetangga-tetangga kita sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam merayakan Idul Ghadiril Aghar. Oleh karena itu usahakan besok untuk memberikan kepada putra-putri Anda hadiah karamatan li Ali bin Abi Thalib. Nah, ikhwani wa akhwati, mudah-mudahan kegembiraan yang kita rasakan ini juga dirasakan oleh orang tua kita yang telah ada di alam kubur, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, ikhwan-ikhwan kita yang mungkin tahun kemarin ada bersama kita namun hari ini mereka terpisah dari kita. Mungkin jasadnya tidak bersama kita. Kita berharap ruhnya bersama kita dan ikut merasakan kegembiraan seperti yang kita rasakan. Juga li syifai marudha, tadi ada Syarifah Khadijah, sekarang ada di IGD. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan bihaqqi hadhil lailah Lailatul Aidil Aghar. Nah, ikhwani wa akhwati, sebelum kita berbicara tentang Idul Ghadir, sedikit saya akan memberikan satu hadis tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ra'aitu Ali bin Abi Thalib tahta saqil 'arsy Rabbi." Ketika aku Mi'raj, sekali lagi ikhwani wa akhwati, di dalam keyakinan Ahlul Bait, Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj itu bukan satu kali, puluhan kali. Jadi beliau sering diajak oleh Jibril untuk Mi'raj. Karena hiburan Rasulullah dalam keadaan beliau berdakwah dari segala gangguan kaum musyrikin, dan ketika beliau dalam keadaan sedih, maka Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan mengundangnya di Sidratul Muntaha. Walaupun di keyakinan kaum muslimin beliau Mi'raj satu kali, namun kita berkeyakinan beliau Mi'raj puluhan kali. Nah, suatu ketika beliau sedang Mi'raj, ra'aitu Ali bin Abi Thalib tahta saqil 'arsy. Aku melihat Ali bin Abi Thalib di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu aku berkata kepadanya, "Ya Ali, sabaqtani?" Wahai Ali, apakah engkau telah mendahuluiku dalam Mi'raj ini? Wa qala Jibril, ya Rasulullah. Jibril berkata, "Bukan ya Rasulullah. Hadzal ladzi yukallimuka, madzal ladzi yukallimuni?" Siapa ini? Siapa yang aku ajak bicara ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu la hadza akhi Ali bin Abi Thalib. Bukankah ini adalah Ali bin Abi Thalib? Lalu Jibril berkata, "Ya Rasulullah, laisa hadza Ali bin Abi Thalib." Ini bukan Ali bin Abi Thalib, walakinnahu malakun. Akan tapi seorang malaikat min malaikatir rahman, dari malaikat-malaikat rahman, khalaqahullah ala surati Ali bin Abi Thalib. Allah menciptakannya dalam bentuk wujud wajah seperti Ali bin Abi Thalib. Fanahnul malaikatul muqarrabun, dan kami para malaikat al-muqarrabun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kullama ishtaqna ila wajhi Ali bin Abi Thalib zurna hadzal malak karamatan li Ali bin Abi Thalib. Setiap kali kami merindukan untuk memandang wajah Ali bin Abi Thalib, maka kami berziarah mengunjungi malaikat ini sebagai bentuk kemuliaan dan kerinduan kami kepada Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi ikhwani wa akhwati, kita berbicara tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib bukan berarti sekali lagi kita mengutamakan beliau di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ikhwani wa akhwati, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aliyun fis sama." Isma'ala. "Aliyun fis sama kasyamsi fin nahar wa kal qamari bil lail." Ali bagi penduduk langit kasyamsi fin nahar, laksana matahari di dalam
siang hari, wa kal qamari bil lail, laksana rembulan pada malam. A'atallahu aliyan minal fadli jazaan law kussima li ahlil ardi lawasi'ahum. Allah telah memberi kepada Ali bin Abi Thalib kemuliaan, jazaan. Seandainya kemuliaan ini dibagikan kepada seluruh penghuni bumi, maka cukup kemuliaan itu untuk penghuni bumi. Wa atallahu minal fahmi law kusima ala ahlil ardi lawasi'ahum. Allah telah memberikan kefahaman, ilmu kepada Ali bin Abi Thalib. Seandainya ilmu ini dibagikan kepada seluruh penghuni bumi, cukup untuk mereka semua. Syabbahalinuhu bilinil lut, kelembutannya laksana kelembutan Lut. Wa khuluquhu bi khuluqi Yahya, ahlaknya laksana ahlak Yahya. Wa zuhduhu bi zuhdi Ayyub, zuhudnya laksana zuhud Ayyub. Wa sakha'uhu bi sakha'i Ibrahim, kedermawanannya laksana kedermawanan Ibrahim. Wa bahjatuhu bi bahjati Sulaiman, dan wibawanya laksana wibawa Sulaiman. Wa quwwatuhu bi quwwati Daud, kekuatannya laksana kekuatan Daud. Aliyun minni wa ana min Ali, Ali dariku dan aku dari Ali. Man tawalla aliyan faqad tawallani, mereka yang berwilayah kepada Ali laksana berwilayah kepadaku. Lam yukhrijillah min batni unsa ba'di ahadun kana akramu khurujan min Ali bin Abi Thalib. Allah tidak pernah mengeluarkan min batni unsa, dari rahim seorang wanita, akram yang lebih mulia, ba'di setelahku, dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, akhwani wa akhwati. Oleh karena itu, berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait, terutama keutamaan Al-Imam Ali yang kita sedang peringati pengangkatan beliau, itu butuh hati yang jernih, butuh hati yang suci. Kalau masih ada hati-hati yang iri, hasud, tidak akan menerima keutamaan-keutamaan seperti ini, tidak akan pernah diterima. Antum tahu di dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Antum tahu asbabun nuzul dari ayat ini? Semua para sahabat bertanya kepada Amirah, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa setelahmu sebagai pengganti itu, siapa? Lalu Rasulullah SAW berkata, jika di rumahnya kejatuhan bintang, maka rumah itu, orang itu adalah pengganti setelahku. Seluruh para sahabat berangan-angan rumahnya lah yang kejatuhan tertimpa bintang tersebut, terutama Bani Abbas, karena beliau merasa paling berhak untuk menjadi pengganti setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Satu kakek. Oleh karena itu Bani Abbasiyah itu bertanya kepada salah satu a'imah kita, Imam Ridha, apa yang membuat kalian, ya Bani Ali bin Abi Thalib, lebih mulia daripada kami? Padahal kita ini kan satu kakek. Namun kenapa engkau merasa lebih mulia daripada kami? Nah, ikhwani wa akhwati, dari ayat itu, wan najmi idza hawa, Allah sampai bersumpah dengan wan najmi, demi bintang gemintang. Ya. Nah, ketika itu semua para sahabat, mereka di rumahnya masing-masing. Di rumahnya masing-masing menunggu apa? Menunggu kejatuhan bintang. Tidak ada yang sampai fajar, tidak ada rumah ya satupun yang kejatuhan bintang ini, kecuali rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ketika menjelang fajar, ketika bintang itu jatuh ke rumah Imam Ali bin Abi Thalib,
Mereka berkata apa orang-orang yang hasud ini? Sungguh Muhammad saking cintanya kepada putra pamannya qad ghawa. Sungguh dia telah tersesat. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini adalah jawaban kepada mereka yang mengatakan inna Muhammad qad ghawa ala hubbi ibni ammihi Ali ibn Abi Thalib. Sungguhnya Muhammad ini sudah terlalu, kecintaannya itu di luar batas. Saking cintanya kepada putra pamannya sampai-sampai ia melakukan hal seperti itu. Lalu Allah membantah, menjawab mereka, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, oleh karena itu ikhwani wa akhwati, berbicara sekali lagi, ini butuh hati yang suci, hati yang bersih, hati yang jauh dari al-ghil, al-ghash, hati yang jauh dari sifat iri, dengki, hasud atas keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Ahlul Bait salamullah alaihim ajmain. Jika di antara kita masih ada hati yang kurang bersih, sehingga kita bertanya atas dasar apa Allah memberikan keutamaan seperti ini kepada Ali bin Abi Thalib, niscaya kita tidak akan pernah mendapatkan barokah dari malam ini. Percaya itu dan yakini itu. Oleh karena itu berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait butuh hati yang bersih. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih dalam Al-Qur'an. Apakah mereka itu iri kepada manusia-manusia yang telah Allah berikan keutamaan? Lalu Al-Imam Ja'far As-Shadiq beliau berkata apa? Nahnul mahsudun. Kami adalah pribadi-pribadi yang diirii, dihasuti oleh mereka. Nah, itu hasud itu bisa meruntuhkan amal perbuatan. Qabil ketika membunuh Habil karena apa? Hasud. Hasud itu. Bani Abbas, Bani Umayyah karena apa? Hasud. Mereka tidak ingin silsilah an-nubuwah itu dari Bani Hashim, dari Ali bin Abi Thalib. Mereka pengen dari mereka, Bani Abbas, karena mereka berasa mereka lebih berhak daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi ikhwani wa akhwati, kepemimpinan, keutamaan itu adalah bukan ranah manusia yang menetapkan. Itu adalah ranah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ranah manusia. Mengutamakan satu perbuatan dari satu perbuatan ini itu ranah Allah, bukan ranah kita. Kemarin sempat saya membahas tentang apa alasannya orang-orang Syiah itu mengatakan ziarah ke Karbala, ke Imam Husain lebih afdol daripada ziarah Arafah. Saya setelah menjawab pertanyaan ini, bagi antum yang ingin mengetahui jawaban silakan antum lihat di link Misbah Al-Huda. Kenapa kita mengatakan dari hadis-hadis kita ziarah kepada Al-Husain afdal min ziarah ila Arafah, bahwa sesungguhnya Allah sebelum melihat tamu-tamunya di padang Arafah, Allah lebih dulu memandang tamu-tamunya di maqam Al-Husain salamullah alaih. Sekali lagi ikhwani wa akhwati, mengutamakan suatu amalan ibadah ini lebih baik daripada ini, itu bukan ranah manusia, namun ranah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka tidak mau menerima hadis itu? Sedangkan ada hadis yang mengatakan apa? Islahul bain, mendamaikan dua orang yang berselisih, afdalu indallah, lebih mulia di sisi Allah daripada haji dan umrah. Mereka meyakini ini? Paham? Mereka meyakini nggak? Meyakini. Namun ketika kita berikan keutamaan Ahlul Bait, mereka tutup kuping. Mereka, karena apa semua itu? Hatinya kurang bersih. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Gampang kan? Mereka yakin gak? Yakin. Ya udah, gak usah sholat
satu ini, la ilaha illallah dakhalal jannah. Apakah seperti itu penerapannya? Kan tidak. Nah, yang merana, yang berhak untuk mengutamakan perbuatan ini lebih utama dari perbuatan ini bukan kita, bukan manusia, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika iblis berkata kepada Nabi Allah Musa, "Ya Musa, tolong katakan kepada Allah, ampuni dosa-dosaku. Kalau Allah mengampuni dosa-dosaku, aku akan beribadah kepada Allah dengan satu ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh makhluk Allah dimanapun berada." Lalu Nabi Musa berkata apa? "Iya, aku akan sampaikan permohonanmu." Nabi Musa berkata kepada Allah, meminta kepada Allah, "Ya Allah, ada salam dari iblis." Apa katanya? Bukan berarti Allah tidak tahu. Ia berkata, ia memohon ampun kepadamu. Ia memohon ampunanmu, ya Allah. Kalau engkau mengampuni, maka ia akan beribadah kepadamu, ya Allah, dengan satu ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh makhlukmu. Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku akan mengampuni dosa-dosa iblis dengan satu syarat." "Apa itu, ya Allah?" "Sampaikan kepada iblis untuk sujud di kuburan Adam. Aku akan ampuni dosa-dosanya, kesalahannya." Lalu apa jawaban iblis ketika hal itu disampaikan dari Nabi Allah Musa? Apa kata iblis? "Waktu hidup aku gak mau, masa aku ketika dia mati sudah jadi kuburan aku mau sujud?" Sekali lagi, iri. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, hati-hati kalau kita berbicara keutamaan ahlul bait namun kita masih mempunyai sifat iri, dengki. Ya, nah, saya akan lanjutkan ikhwani wa akhwati. Nah, kalau kita sudah menjadi Syiatu Amirul Mukminin, beliau berkata begini, "Lana kaumun." Kami ini mempunyai satu kaum. "Lau asqainahum al-asalul musaffa masdadu fina illa bughdha." Ada suatu kaum, kami mempunyai suatu kaum, seandainya kami bubuhi mereka, mandikan mereka dengan madu yang murni agar mereka mencintai kami, tidak akan pernah mereka mencintai kami yang ada kebencian yang ada pada diri mereka kepada kami. "Walana kaumun," dan kami juga mempunyai suatu kaum, "Lau asqaina lau qatta'nahum irban irba masdadu fina illa hubba." Seandainya kami potong mereka berkeping-keping, mereka tidak akan pernah condong, hatinya tidak akan pernah berubah kecuali mereka semakin mencintai kami. Itu ya, bukan ya, akhwati. Di sana itu, di luar, mereka itu kalau berbicara tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, itu hatinya begini, sempit. Sempit, tahu sempit? Tidak menerima. Kok ada seperti ini? Ya, kok ada? Manusia yang dipuji sedemikian rupa, Allah yang memujinya, Rasul yang memujinya. Namun mereka, hati dada mereka sempit. Ya. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW berkata begini, "Ma balu bi qaumin." Apa yang menyebabkan kaum ini ketika mereka disebut di depan mereka keluarga Ibrahim, mereka farihau, bergembira. Namun ketika disampaikan kepada mereka keluarga Muhammad, isma'azzat qulubuhum, hatinya menjadi remuk redam, tidak mau menerima. Giliran keluarga Ibrahim, mereka mau menerima. Namun ketika diberikan kepada mereka keutamaan keluarga Muhammad, isma'azzat qulubuhum, hatinya itu menjadi sempit. Ini keutamaan Allah yang memberikan, ikhwani wa akhwati. Naam. Berbicara tentang ayat al-yawma akmaltu lakum, saya akan sedikit memberikan pemaparan kepada antum semua, ikhwani wa akhwati, tentang keajaiban ayat ini. Salah satu keajaiban ayat ini, ikhwani wa akhwati, surat Al-Maidah ini yang berbicara tentang tansibu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kita baca dari awal. Adakah korelasi hubungan antara ayat di depan, ayat di tengah, ayat di belakang? Ayat ini ada di tengah-tengah, ayat yang tidak ada korelasinya sama sekali.
Al-yauma akmaltu lakum itu ada di atasnya, dan di bawahnya itu berbicara tentang sembelihan. Tentang apa? Az-zabihah. Hewan-hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir. Terus itu. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'a illa ma zakkaitum. Ini berbicara tentang apa? Az-zabihah. Berbicara tentang sembelihan. Hewan-hewan yang diperuntukkan untuk sesembahan itu tidak boleh dimakan. Hewan-hewan yang jatuh dari tempat tinggi itu tidak boleh dimakan ketika ia mati. Ya, hewan yang tidak disembelih karena Allah itu tidak boleh dimakan. Nah, setelah itu dzalikum fiskun, karena hal itu sesuatu yang jelek. Al-yauma ini. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Apa korelasinya antara ayat ini dan pada hari itu orang-orang kafir berputus asa dari agama-agama kalian? Nah, setelah itu apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islam madina. Ini di tengah. Setelah itu apa? Ayat yang berbunyi famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin lil itsmi fa innallaha ghafurur rahim. Ini berbicara tentang az-zabihah lagi. Tidak ada sama sekali, tidak ada hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Tidak ada hubungan. Ayat ini ada di tengah-tengah. Apa maksudnya Allah menaruh ayat ini di tengah-tengah ayat yang tidak ada hubungannya? Ya, kita beranggapan, Syiah beranggapan, mazhab Ahlul Bait, bahwa Al-Quran yang kita ada sekarang ini adalah Al-Quran yang tamam kamal, yang sudah sempurna. Ya, jadi kita tidak mempunyai Al-Quran lain selain Al-Quran yang ada bersama kita dan para kaum muslimin itu. Al-Quran kita sama dengan Al-Quran mereka. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Nah, di dalam ayat ini coba kita perhatikan, antum ketika membaca doa Al-Maidah nanti di rumah. Tidak ada hubungan sama sekali. Ayat ini dengan ayat Al-yauma akmaltu lakum, penyempurnaan agama, tidak ada hubungan. Lalu apa jawabannya, ikhwani wa akhwati? Nah, ayat ini adalah ayat i'tirad, ayat protes. Artinya begini, Allah itu ketika menaruh sesuatu yang penting, ya, menaruh hal-hal yang penting, biasanya ditaruh di hal-hal yang sering dilakukan oleh hamba-hambanya. Antum tahu kenapa Imam Ali dilahirkan di dalam Ka'bah? Kenapa? Salah satu tujuannya itu apa? Untuk memberi tahu kepada kaum muslimin, mereka itu ketika sholat, 5 waktu mereka sholat, ketika mereka mau menyembelih, sembelihan harus menghadap ke arah kiblat. Ya, bahkan di dalam ketika buang hajat pun kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Salah satu fungsi dari hal itu, ikhwani wa akhwati, ingatlah ketika kalian sholat dan ketika kalian menghadapkan diri kalian ke arah kiblat, di kiblat itulah Ali bin Abi Thalib dilahirkan. Agar apa? Kaum muslim ini tidak pernah lupa di setiap hari, di setiap amal muamalahnya, baik ibadah atau muamalah lainnya, ketika muamalah dan ibadah tersebut mewajibkan untuk menghadapkan mereka ke arah kiblat Ka'bah al-Musyarrafah, ketahuilah fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah itu Ali bin Abi Thalib dilahirkan. Jadi tidak ada alasan untuk zaman ini orang tidak tahu Al-Imam Ali dilahirkan di mana. Sekali lagi, bagi mereka yang hatinya isma azzat, tidak akan menerima, tidak akan menerima keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Padahal tanpa kita kasih tahu, ketika beliau dilahirkan fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah itu merupakan sebuah kehormatan, kemuliaan yang tidak perlu diucapkan, tidak perlu dengan kata-kata.
Kalau orang yang mempunyai hati yang bersih pasti menerima. Orang ini bukan manusia biasa. Ketika dia dilahirkan fi jaufil Ka'bah, tanpa bukti dalil pun mereka akan menerimanya, ikhwani wa akhwati. Kalau apa? Hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, masih ada hasud, iri, dengki, gak bakal diterima. Fahami itu. Dan antum yang menerima hal ini, syukuri. Karena itu wilayah itu adalah anugerah yang paling agung, anugerah yang paling indah yang Allah berikan kepada kita semua. Ingat itu ikhwani wa akhwati. Seandainya anugerah ini, wilayah ini ditukar dengan segala apapun, dunia dan seisinya, jangan pernah antum mau. Karena dunia dan seisinya dibandingkan dengan nikmat wilayah, sungguh dunia itu adalah sesuatu yang tidak ada harganya. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang kekayaan, kita paling kaya. Ya, kalau kita mengukur kekayaan itu bukan dari harta, kita yang paling kaya. Di saat apa? Di saat kita berwilayah kepada ahlul bait. Karena itu adalah anugerah yang sangat agung yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Tidak semua Allah berikan nikmat wilayah ini, ikhwani wa akhwat. Tidak semuanya. Hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan. Dan termasuk antum, kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita adalah orang yang paling kaya selama kita masih berpegang teguh kepada wilayatu Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Na'am, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fardhum. Naam ikhwani wa akhwati. Ini yang harus antum ketahui. Nah, tentang ayat itu, al-yauma akmaltu lakum, sama halnya ketika Imam Ali dilahirkan di dalam Ka'bah, maka ayat ini juga berkata seperti itu. Ketika kalian berbicara tentang makanan-makanan sehari-hari kalian, di dalam surat itu, ingatlah, di tengah ayat itu ada sebuah peristiwa di mana Allah telah menyempurnakan agama, telah menyempurnakan nikmatnya dengan pengangkatan Imam Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah. Jadi tidak ada alasan lagi, akhwani wa akhwati, untuk mereka mengingkari keutamaan-keutamaan. Oleh karena itu Al-Ghadir itu siapa? Al-Ghadir itu kianuna, jati diri kita. Al-Ghadir itu adalah eksistensi kita, keberadaan kita, jati diri kita itu ada pada peristiwa Al-Ghadir. Ya. Oleh karena itu sekali lagi ikhwani wa akhwati, as'adallahu ayyamakum, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada antum semua pada malam ini ketika kita bergembira yauma tansi bi amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib khalifatan wa imaman ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua ikhwani wa akhwati, ayat yang telah Al-Fagir baca tadi pada awal adalah ayat ini sering dibaca oleh para khutbah. Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian digiring ke neraka Sakor? Apa jawaban mereka? Jadi suatu ketika, suatu saat Allah itu memberikan waktu al-hiwar, percakapan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Salah satu percakapan penghuni surga dan penghuni neraka itu ayat ini. Ketika penghuni surga bertanya kepada orang-orang yang mau dimasukkan ke neraka Sakor, ya, ma salakakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kalian wahai penghuni neraka Sakor digiring ke Sakor? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musalli. Mereka berkata, menjawab, kami bukanlah orang-orang yang menegakkan sholat. Walam nakunu ta'imul miskin. Kami juga bukanlah orang-orang yang membagi makanan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami adalah orang-orang yang membuang waktu percuma, sia-sia
wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami adalah orang-orang yang mendustakan agama. Kita lihat, nanti kita akan bahas ada yang aneh lagi dalam ayat ini. Hatta atanal yakin, sampai Allah memberikan kepada kami keyakinan, fama tanfa'uhum syafa'atas syafi'in. Pada hari itu tidak ada gunanya, manfaatnya syafaat untuk mereka. Aneh ini ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu kita ketika berbicara tentang Al-Quran, kalau kita mendapatkan sumber dari Ahlul Bait, itu sangat indah. Dan satu kesatuan, tidak ada pertentangan dari ucapan beliau. Karena yang berhak menafsirkan, mentakwilkan itu siapa? Ahlul Bait. Orang yang Allah sucikan. Siapa yang Allah sucikan? Ayat Tadhir. Ya. Siapakah mereka? La ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm al-mutahharun. Nah, kita lihat ikhwani wa akhwati. Kalau kita artikan secara letterlek, mungkin kita paham. Namun ketika antum lebih jeli lagi, di situ disebutkan fama tanfa'uhum syafa'atas syafi'in. Hari itu tidak ada manfaatnya syafaat untuk mereka. Artinya mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Hei, apakah kita ketahui hadis dari Rasulullah, inna syafa'ati iddakhartu li ummati minal kabairi min ummati. Syafaatku ini aku simpan, kata Rasulullah, untuk umatku yang berlumuran dosa, yang sering melakukan perbuatan dosa besar. Pertanyaannya adalah, mereka yang tidak sholat, mereka yang tidak memberi makan, mereka yang membuang waktu sia-sia, ini kan minal kabair. Kenapa di sini tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Kenapa? Kenapa ayat ini berkata fama tanfa'uhum syafa'atas syafi'in? Apakah mereka yang tidak sholat tidak berhak mendapatkan syafaat? Berhak. Mereka yang menghambur-hamburkan waktu secara percuma tidak berhak? Berhak. Yang tidak memberi makan orang miskin tidak berhak mendapatkan syafaat? Berhak. Namun kenapa mereka, ayat ini mengatakan mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat? Apa sih maksud ayat ini? Nah, kenapa? Apakah ada korelasi ayat ini dengan ayat Al-Ghadir? Dengan peristiwa Al-Ghadir? Kenapa di sini disebut wa nahnu wa kunna nukadzibu biyaumiddin? Kami ada yang mendustakan agama. Orang-orang yang sholat itu apakah dia mendustakan agama? Apakah mendustakan agama? Tidak. Apa sih maksudnya? Ini, ikhwani, saya akan jawab. Tentu jawaban ini dari Ahlul Bait. Nah, kalau kita mengetahui ayat ini sangat indah, ternyata ayat ini sangat kaitannya sangat erat dengan Yaumut Tansib Amirul Mukminin. Dengan apa? Hari di mana Imam Ali diangkat menjadi khalifatan ba'da Rasulullah. Nah, ikhwani wa akhwati. Kita lihat di dalam ayat ini, fama tanfa'uhum syafa'atas syafi'in. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Apa ad-din itu? Ketika kita lihat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hada. Nukadzibu biyaumiddin, kata Ahlul Bait, nukadzibu biyaumil ghadir. Banyak. Karena apa? Peristiwa Ghadir itu peristiwa ketika Allah menyempurnakan agama, ikhwani wa akhwat. Penyempurnaan agama itu pada peristiwa Al-Ghadir. Paham tuh? Laulal Ghadir maktamalad din. Seandainya tidak ada Al-Ghadir, agama itu tidak akan pernah sempurna. Seandainya tidak ada peristiwa Al-Ghadir. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah tidak berkata apa? Berfirman, wa kunna lam nu'min biyaumiddin. Bukan. Kami bukanlah orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Bukan.
namun nukadzibu, mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama? Mereka yang tidak percaya tentang pengangkatan Amirul Mukminin. Itu korelasinya. Berbicara tentang agama itu mau tidak mau dengan Ghadir Hum. Oleh karena itu, al-yauma akmaltu, kami sempurnakan dinakum, agama kalian. Laulal Ghadir maktamalad din. Tidak ada al-Ghadir, tidak akan pernah ada. Oleh karena itu ayat yang pertama saya sampaikan, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, hari di mana orang-orang kafir mereka berputus asa atas agama kalian. Kapan itu? Ketika Allah dan Rasulnya mengangkat Imam Ali, para orang-orang kafir berputus asa. Kenapa mereka berputus asa? Mereka berhayal ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau wafat tidak ada wasiat, jadi kita bisa mengambil alih khalifah kenabian dari Muhammad kepada kita. Oleh karena itu, ketika tansibu Amirul Mukminin, Allah dan Rasulnya mengangkat Amirul Mukminin sebagai khalifatan ba'da Rasulillah, maka al-yauma ya'isal ladzina kafaru, hari itu mereka orang-orang yang mengingkari akan itu ya'isal, putus asa, sudah tidak ada jalan lagi berarti kita untuk mengambil alih kenabian Muhammad. Karena mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah. Agar apa? Kenabian itu jatuh ke tangan mereka. Namun ketika peristiwa Ghadir Hum, tipu daya mereka sudah tidak ada lagi. Rencana mereka gagal total. Sehingga apa? Mereka ya'isa. Apa itu ya'isa? Berputus asa. Sudah selesai, sudah katanya. Gak ada celah kita untuk mengambil, merebut kekuasaan dari Muhammad, dari Bani Hashim katanya. Ketika Imam Ali diangkat. Oleh karena itu, seandainya Imam Ali tidak diangkat, selesai maktamalad din. Hadza ikhwani wa akhwati. Jadi antum harus ingat itu. Ad-din biduni Ali tidak akan pernah apa? Sempurna. Dengan cara apapun mereka mau mengartikan maula, man kuntu maula fahadha aliyun maula, itu bukan wali, karena di situ Allah Rasul tidak berkata man kuntu waliyan fa aliyun wali, tidak. Itu kan hanya man kuntu maula. Maula sama wali beda katanya. Tidak. Maula dan wali sama. Karena bukan hal itu, bukan pada kesempatan itu saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Imam Ali sebagai khalifatan wa wasiyan ba'dah. Itu hanya apa? Anti klimaks dari perjuangan Rasulullah, sehingga Allah mengancam, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kau tidak menyampaikan ini, fama ballaghta risalatah. Sama kau tidak menyempurnakan berdakwah risalahmu, ajaranmu, tidak akan Allah terima. Selesai, tidak manfaatnya. Kalau engkau yang satu ini tidak engkau sampaikan, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjamin kepada Rasulullah, jangan khawatir wahai Muhammad, aku akan menjaga dirimu dari manusia. Karena menyampaikan hal ini itu, ya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai-sampai ketika beliau mau meninggal itu dibilang apa? Yahjur, ngigau. Semua ini ada kerebutan, merebutkan kekuasaan karena iri dan dengki, ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu, penghancur segala amalan hasud memang. Kalau sudah ada sifat hasud, sudahlah, amal perbuatan kita itu tidak akan ada manfaatnya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, innal hasda ya'kulul hasanat kama ya'kulun naril hatab. Sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan laksana api memakan kayu bakar. Hati-hati ikhwani wa akhwati dengan sifat hasud ini. Karena iblis Allah kutuk karena hasudnya. Qabil membunuh Habil karena hasud. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab memerangi Rasulullah karena apa? Hasud. Semua hasud. Bani Umayyah membunuh, membantai keluarga Nabi, hasud. Bani Abbas, hasud.
Semua pangkal dari semua kerusakan itu hasud. Mereka tidak mau mengakui keutamaan, padahal mereka tahu keutamaan itu hak Allah, bukan hak mereka. Karena mereka berandai-andai, kenapa bukan dari kami? Ya. Yahudi, kenapa mereka mengatakan mereka paling benar, mereka paling suci? Karena mereka menganggap dan berharap Muhammad dari Yahudi, bukan dari Ismail. Hasud bukan? Hasud. Kenapa bukan dari Siti Sarah keturunannya itu Rasulullah? Kenapa dari Siti Hajar, seorang perempuan yang hitam budak? Bukan Siti Sarah yang permaisuri putih. Kenapa harus dari Ismail bukan dari Ishak? Hasud. Semua karena hasud, ikhwani wa akhwati. Dan mereka yang mengingkari ini hasud juga. Jadi antum yang menerima ini artinya antum tidak ada kehasutan di situ. Dan mereka yang mengingkari, ketahuilah pasti hasud. Paham? Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Naam, ikhwani wa akhwati. Disebutkan di situ kenapa? Ini terakhir sebelum saya berbicara, ada dua kegembiraan malam ini. Kegembiraan pertama adalah Yaumul Ghadir, yang kedua hari kelahiran dari Al-Imam Musa Al-Kadhim. Insyaallah kita akan berbicara sedikit tabarrukan kepada Al-Imam Al-Kadhim. Saya akhiri paham ya tentang dua ayat ini, ya, bahwa ayat ini adalah ayat i'tirad, ayat yang ada sedikit protes itu, bahwa ayat ini ada di tengah-tengah, yang mana sebelum dan sesudahnya tidak ada korelasi sama sekali, dan tujuannya seperti apa yang saya sampaikan dengan ayat masalakakum fi saqar, masalakum fi saqar qala lam nakum minal musallin, kata Imam Muhammad Al-Baqir, lam nakum minal musallina li ali Muhammad, mereka yang tidak bersolawat kepada keluarga Rasulullah. Walam nakunut imul miskin, mereka yang tidak memberikan hak-hak keluarga Muhammad. Ya, itu dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Naam, ikhwani wa akhwati, waktu sudah 1 jam, jadi saya akan, karena saya tidak akan waktunya habis kalau saya bicara tentang Amirul Mukminin. Walhasil malam ini insyaallah kita berbahagia atas yauma tansib Amirul Mukminina Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang waktu yang tersisa kita tabarrukan kepada Al-Imam Musa ibn Ja'far Al-Kadhim, salah satu imam kita yang dilahirkan. Beliau adalah putra dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Putra yang keberapa? Antum tahu? Imam Musa Al-Kadhim dari Imam Ja'far. Ada yang tahu? Putra yang ke? Berapa? Antum pikir Imam Ja'far punya anak 1 tok? Banyak. Imam Ja'far putra yang keberapa? Ketiga. Yang pertama namanya Muhammad Al-Abtah. Beliau yang ketiga. Kenapa Allah? Ini pertanyaan lagi. Kenapa bukan yang pertama yang diambil oleh Allah sebagai imam? Kenapa imam yang ketiga? Sekali lagi, yang berhak menentukan itu bukan manusia. Ya. Itu Allah. Ini menjawab juga bahwa imamah itu bukan sistem monarki. Tidak ada putra mahkota karena dia pertama putra mahkota. Tidak ada. Allah yang menentukan. Putra ketiga, putra keempat. Nah, salah satu yang menjadi imam
adalah Imam Musa al-Kazim adalah putra ketiga dari Al-Imam Ja'far as-Shadiq. Ya. Nah, beliau ikhwani wa akhwati dilahirkan di Abwa bainal Makkah wa Madinah. Nah, beliau salah satu imam yang menghabiskan umurnya di dalam penjara. Dari satu penjara ke penjara yang lain. Bahkan beliau itu pernah di dalam salah satu penjara ada di sebuah tomurah. Ampun tahu tomurah. Tomurah itu satu lubang yang hanya cukup badannya berdiri, tidak bisa duduk. Ya, itu bertahun-tahun itu. Yang Musa al-Kazim. Jadi posisi begini terus. Itu tomurah. Untuk duduk tak bisa beliau. Jadi dalam kondisi itu bisa. Dan di dalam riwayat fisalasil. Salasil itu apa ada? Rantai yang beratnya 400 kilo. Ya, beliau harus menyeret rantai tersebut. Paham tuh? Namun apa yang beliau ucapkan ketika beliau ada di dalam penjara? Ya Rabb, Engkau Maha tahu bahwa aku meminta kepadamu waktu yang panjang, waktu yang banyak agar aku bisa bermunajat kepadamu, dan telah Engkau kabulkan permohonanku. Falakal hamdu ya Rabbullah. Apakah Imam Musa al-Kazim tidak berusaha keluar dari penjara? Sering, dan berhasil keluar. Namun setelah itu dimasukkan lagi. Itu untuk siapa? Pengorbanannya beliau? Untuk kita. Apakah kita masih menuntut apa yang diberikan a'immah kepada kita, namun kita tidak menuntut diri kita apa yang bisa kita berikan kepada imam kita? Yang mereka berikan pengorbanannya bisa antum, na'udzubillah, tidak akan bisa. Kita jangankan sama, mirip itu tidak bisa. Coba antum satu hari berdiri, bertahun-tahun Imam Musa al-Kazim, beliau ada di salah satu ruangan tidak ada sinar matahari. Dan ketika beliau mau mengangkat kepalanya, Allahumma sallam, ditendang sama al-Ghazali, suruh kembali lagi ke tempat semula. Itu dialami bertahun-tahun. Rahimus sujud, beliau Al-Imam Musa al-Kazim. Oleh karena itu, kalau kita berbicara, jadi pantaslah Allah memberikan keutamaan kepada mereka. Ahlul Bait itu pantas, mereka berhak. Karena apa? Ujiannya pun nggak main-main. Ketika Allah memberikan kemuliaan, Allah memberikan keagungan, bukan serta-merta keagungan dan kemuliaan tok. Pasti diikuti, dibarengi dengan apa? Ujian. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ahlul Bait tidak akan pernah bisa disanggup diemban oleh manusia-manusia biasa. Tidak akan pernah. Coba kita lihat bagaimana Imam Ali harus diam ketika khilafahnya dirampas. Sayyidah Fatimah Zahra, bagaimana pengorbanannya, harus diam. Imam Hasan diracun, Imam Husain dibantai, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far, Imam Musa, semua a'immah. Apakah mereka Allah berikan kemuliaan tanpa ada embel-embel? Pasti ada ujian. Jadi pantas Allah berikan kepada mereka kemuliaan. Karena pengorbanan mereka nggak main-main ya. Wah, khawatir. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, terakhir ikhwani wa akhwati, ada wasiat dari Al-Imam Musa al-Kazim kepada kita semua. Terakhir kita ini. Yang pertama, Imam Musa al-Kazim berwasiat kepada para sahabatnya, tentunya kepada kita semua, at-talqin. Apa itu talqin? Ayyulaqqina nafsahu kullu yaumin. Menilai, memeriksa setiap hari dirinya. Apa yang aku perbuat hari ini?
Apa yang bisa aku berikan hari ini untuk Islam, untuk imamku itu apa? Apa yang bisa aku berikan untuk keluarga, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita hanya bisa menuntut, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, yang melimpah. Namun kita tidak menuntut diri kita apa yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Ayulakkina nafsahu kulla yaumin. Yang kedua, ayudzakira, hendaknya ia mengingatkan dirinya. Apa bedanya ia dengan hayawan? Apa bedanya aku dan hayawan itu apa? Allah menciptakan malaikat aklan bila syahwah, akal tanpa syahwat. Hayawan syahwah bila aklan, dan manusia syahwatan wa aklan. Ketika hawa nafsunya lebih ia utamakan, maka binatang lebih mulia dari manusia. Namun ketika akalnya ia lebih utamakan dari syahwatnya, maka malaikat dia lebih mulia daripada malaikat. Oleh karena itu beliau Al-Imam Musa Al-Kadzim berkata apa? Hendaknya manusia setiap hari ayudzakira nafsahu, mengingatkan dirinya, apa bedanya aku dan hewan. Yang ketiga, taqabbulul waqi'. Taqabbulul waqi' adalah apa, ikhwani wa akhwati? Menerima kenyataan. Apa itu? Kematian. Annana musafirun la muhala. Kita pasti akan mati suatu saat, dan itu adalah sunnatullah. Pertanyaannya, apa yang bisa kita bawa? Bekal apa yang bisa kita bawa, ikhwani wa akhwati? Bekal apa? Bukankah perjalanan ini perjalanan yang panjang? Dunia ini hanya sebatas musafir kita. Kata Rasulullah, dunia itu ibarat kalian musafir lalu mampir sebentar di pohon yang rindang. Setelah itu kalian akan melanjutkan perjalanan lagi. Kita sedang mampir di dunia ini, dan besok atau lusa kita akan melanjutkan perjalanan di kehidupan akhirat. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita siapkan sebagai bekal, kata Imam Musa Al-Kadzim. Taqabbulul waqi', harus menerima kenyataan bahwa kita akan mati, ikhwani wa akhwati. Apa yang bisa kita bawa sebagai bekal, kata Imam Musa Al-Kadzim. Ini adalah wasiat dari beliau. Kalau tiga ini kita perhatikan, kita jalankan, insya Allah kehidupan kita tidak akan pernah mendapatkan kesulitan, karena kita sadar siapa diri kita. Ila aina wa fi aina, kita ini dari mana dan akan kemana, ya. Nahnu min turab wa sanaudu ila turab. Kita ini dari tanah, dan suatu saat kita pasti akan kembali ke tanah, ya. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi, ikhwani wa akhwati, as'adallah ayyamakum, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada antum semua yang hadir di tempat ini. Hendaknya besok ada hari raya, rayakan hari tersebut, walaupun sekedar semampu antum untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarga ataupun orang lain di sekitar antum semua, dengan membagikan sedikit rezeki antum kepada mereka, karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani wa akhwati, hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.